Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kedua di kelas 5, yakni tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian memahami makna Asmaul Husna, memahami makna Asmaul Husna Al-Mumit, memahami makna Asmaul Husna Al-Hayyu, memahami makna Asmaul Husna Al-Qayyum, dan memahami makna Asmaul Husna Al-Ahad. Anak-anak sekalian, tahukah kalian apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Qur'an surah Toha ayat ke-8 yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan agung ini merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta beserta segala isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada 99 Asmaul Husna, dan kita dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut asma-asma Allah tersebut. Maka jika kita menghafalkan dan mengamalkannya, insya Allah akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atain illa wahidan. Man ahsaha dakhalal jannah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Berdasarkan hadis tersebut, menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya dengan menghafalkannya seorang dengan mudah akan masuk ke dalam surga? Jawabannya tentu saja tidak. Karena menghafalkan Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam kaitannya dengan Asmaul Husna tersebut. Dalam surah Al-A'raf ayat 180, kita dianjurkan berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Anak-anak sekalian,
Pada pembahasan kali ini, nama-nama Asmaul Husna yang tadi terdiri dari 99 itu, kita hanya akan membahasnya tentang nama-nama Allah yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Apa itu Al-Mumit? Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Jadi, tidak ada yang akan abadi di dunia ini. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka kita tidak perlu takut bahwa kita akan mati, karena setiap orang, setiap yang hidup pasti akan mengalami hal tersebut. Yang perlu kita persiapkan adalah apa yang akan kita lakukan di dunia ini untuk mempersiapkan diri sebagai manusia yang sempurna, agar setelah kematian kita itu kita mendapatkan kebahagiaan abadi. Tentu saja kita harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya adalah yang maha hidup. Hal ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, yang memberi hidup makhluk-makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatannya untuk hidup. Tapi sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dengan keadaan selamat dan penuh dengan kemanfaatan. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Hal ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kemudian Al-Ahad. Al-Ahad yang Maha Esa mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah juga memiliki Asmaul Husna Al-Wahid. Artinya yang Maha Tunggal atau yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Anak-anak sekalian, apa hikmah memahami Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad? Setiap kejadian, keadaan, bahkan segala sesuatu yang ada di alam ini, termasuk ketika kita mengetahui nama-nama Asmaul Husna, kita akan dapat pelajaran dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini beberapa perilaku yang dapat kita lakukan setelah kita memahami makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit. Al-Mumit sebagaimana kita ketahui bahwa memiliki arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Manusia, hewan, tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Bila kita ingin bahagia, maka kita harus ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, patuh kepada orang tua, hormat kepada guru, dan lain sebagainya.
Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya, jauhilah mencuri, jauhilah berkelahi, dan jauhilah menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Yang selanjutnya Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada dalam kekuasaannya. Bagaimana sikap kita di dalam hidup atau di dalam kehidupan ini? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan, minum secara teratur tentunya, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku yang membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Al-Qayyum. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri atau yang maha mandiri, yang memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam kehidupan, dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan yang pada saat akan berangkat ke sekolah, dan sebagainya. Dan kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyertakan nama Asmaul Husna Al-Qayyum. Misalnya, ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri dan maha mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Selanjutnya Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu Esa, yang Maha Tunggal, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Asmaul Husna ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapihkan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian juga kita berdoa dengan menggunakan atau menyertakan Al-Ahad. Misalnya, ya Allah, Engkau Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Nah, anak-anak sekalian, adapun simpulan pembelajaran kita pada video kali ini adalah Allah memiliki nama-nama yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari 99. Di antaranya adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit mengandung pengertian bahwa itu maha mematikan. Yang selanjutnya Al-Hayyu, yang maha hidup. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha mandiri. Kemudian Al-Ahad, yang artinya maha esa. Anak-anak sekalian, adapun tugas pada pembelajaran kali ini adalah apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Kemudian apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Tuliskan contoh perbuatan yang meneladani Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.